masih mencaci, membenci, menghujat setiap hari, kolom komentar penuh dengan hujatan. Tapi malamnya sudah tahajud, nangis, tobat, air mata tobat menetes, benar-benar taubatan nasuha. Siapa yang bisa mencelakai kalau Allah sudah ampuni? Dan mudah bagi Allah menenangkan hati. Nggak sibuk mikirin mulut orang. Capek sekali bukan kalau Tuhannya mulut orang. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegel. Betul Ibu? Betul. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, ya. Nahan nafas soalnya. Ya. Iya, langsung. Kalau yang masih muda-muda, insya Allah, karena uang jajannya lebih sedikit, jadi kadang lebih mudah menjaga berat badan. Ya, metabolismenya masih bagus. Mereka makan banyak juga, buangnya banyak dia. Ya, katabolismenya lebih cepat daripada anabolismenya. Ya, jadi energi semua insya Allah. Ya seperti itu bisilah. Gak akan bisa dicapai kalau tidak ditolong Allah. Yang harus sibuk kita pikirin tadi, gimana caranya kita pantas ditolong Allah. Ya, maka perbaiki dulu hubungan sama Allahnya. Kok ada orang beneran bisa jenius, pintar, sukses, tapi itu dia jauh dari Allah, jadi penjahat. Jadi penjahat. Nggak semua juga sih. Ada kok dia beneran pintar dan nggak jadi penjahat. Gampang stres. Betulan. Kalau ada yang bertanya, kok buat apa sih kita berhijab? Saya mah yang penting hatinya aja berhijab. Di luar sana ada negara yang tidak Islam, tapi ternyata sedekahnya lebih banyak, mulutnya lebih sopan santun, ya, lebih disiplin. Orang nyebut negara-negara maju, ya Jepang, ya Korea Selatan, ya. Ya ada kebaikan yang bisa kita pelajari dari mereka. Mereka maju di teknologi dan lain-lain. Tapi punten ya, kalau misalkan akhlak yang tadi itu kita tidak dapatnya dari langkah yang benar, langkah yang benarnya gimana, punten? Ibarat pohon, akhlak itu ada di buahnya, Pak. Ya. Di mana akhlak itu ibarat ada di buahnya. Harus ada akar dan juga batangnya. Akarnya apa? Akidahnya benar, beriman kepada Allah. Akarnya sudah benar akidahnya, maka yang kedua batangnya syariat. Karena kalau sudah berimannya betul, dia akan rela tingkah laku dan kesehariannya ikut aturan Allah. Nanti buahnya akhlak mulia. Rasul akhlaknya mulia kan bukan karena ikut seminar Mario Teguh, tapi ya karena beliau akidahnya paling benar imannya. Beliau nggak cuma taat syariat, bahkan beliau menjadi syariat. Kita ikutin beliau, maka jelas kalau akhlaknya paling mulia. Kalau belajar akhlak tanpa akidah yang benar dan tanpa syariat yang dijaga, ada masalah, gampang stres. Mohon maaf ya, tingkat bunuh diri paling tinggi masih dari yang negara-negara yang disebut tadi. Berapa banyak ada artis bunuh diri? Banyakan artis Indonesia atau artis Korea? Padahal banyak yang pengen jadi artis Korea. Ya. Kalau nggak kesampaian jadi artisnya pun pengen berangkat ke Koreanya aja dulu juga banyak yang pengen. Ya. Tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya. Baca majalah, kisah nyata. Waktu lagi suatu tahun berapa waktu itu ya? Sekitaran 2017-an mungkin atau 2018-an. Nemu majalah lagi di tempat kajian. Ada artikel tentang mohon maaf, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14. Dan ini di Singapura ya, bukan di Bali. Tentu wafat seketika ya. Dia dicarilah alasannya sama pihak berwajib. Ketemulah buku diari, tahu buku diari? Tempat kalau orang zaman dulu curhatnya di buku itu. Kalau sekarang kan curhatnya di story ya, atau di status ya. Terus setelah dibaca kesimpulannya satu, dia loncat karena alasannya jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata ini ya.
Nah, orang bertanya terus kayak gimana? Oh, kuliahnya rajin, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, nilainya juga bagus. Kenapa dia loncat? Masalahnya satu ternyata, Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya penilaian makhluk. Ih, jangan temenan sama dia, jerawatan. Untuk apa aku hidup jika dihina seperti ini? Loncat weh, plek, udahan. Bayangin Nabi kita, sempurna iya, baik budi iya, nggak cuma dihina, pengen dibunuh orang malah. Bayangin kalau Nabi kita pundungan. Wahai Rasul, kenapa tidak berdakwah hari ini? Ambung wah, kamari ge dialek wae ku batur. Nggak ngomong gitu kan? Lagian beliau orang Arab juga, bukan orang Sunda ya. Tapi nggak mau dijahatin kayak gimana pun beliau lempeng, karena tujuan utamanya bukan makhluk, Allah aja. Mau satu dunia mencaci maki, satu dunia ngatain, heh monyong kamu, emang mulut kamu langsung mancung? Enggak. Gini we biwir mah. Malah yang harus mancung mulut orang yang ngomong monyong. Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Itu susah. Ya. Kapunten ya. Oke, ada orang berkata, iya kok bisa belajar akhlak, tapi kalau belajar akhlaknya tanpa diawali atau didasari dengan akidah yang benar dan syariat yang dijaga, masalah dikit pengen mati. Masalah dikit pengen mati. Ya. Iya, bisa jadi dia nggak jadi penjahat dan juga pinter. Terus kalau ada masalah dikit, cobaan sedikit, kita bawaannya pengen akhirin hidup, boro-boro jadi manfaat hidup juga tuh. Karena kan sudah sunatullah ya. Semakin tinggi pohon, semakin besar juga angin di atas. Semakin sukses kalian, akan semakin banyak orang nggak suka. Bayangin dagang di depan pakai gerobak aja, ada satu yang lebih laku dagangannya itu bisa dengki itu sesama dagang gerobak. Apalagi nanti tahu-tahu kalian udah punya prestasi lebih banyak, uang lebih banyak, oh makin banyak yang nggak suka. Nyampein kebenaran lagi. Orang kalau jadi baik doang masih bisa disukain orang, tapi Islam nggak cuma nyuruh jadi baik, tapi ngajakin orang untuk jadi baik juga. Jadi orang baik nih, di kantor ngelihat yang korupsi, kita diem aja, yang penting aku jadi orang baik, bisa ditraktir tuh sama yang korupsi. Tapi kalau Islam ngajakin orang jadi baik, ada yang korupsi, nggak boleh saudaraku, itu teh dosa. Siapa lo ngatur-ngatur gua? Hah? Difitnah. Tahu-tahu kita yang disingkirin. Tapi ya itulah jalan. Ya. Kita ngaji, tolong jangan cuman yang bertambah jumlah sholat sama zikirnya aja. Ya. Itu sebuah kebaikan. Tapi ibadah kita, pertanyaannya adalah sanggup ngebuat kita jadi manusia yang kayak gimana? Itu juga penting. Karena punten ya, kalau sekadar yang bertambah ruku dan sujudnya, orang Jepang Pak, bisa bikin robot yang 24 jam ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Begitu nyalain dia langsung Allahu Akbar, ruku sujud, ruku sujud. Tapi itu robot ngelihat ibu-ibu nyebrang keserempet motor, nggak akan diselamatin sama dia. Ruku terus. Dan kita tidak akan berkata, ih robotnya robot soleh. Enggak ya. Allah nggak pernah nyuruh kalian ruku dan sujud 24 jam. Tapi ibadah kita yang segitu-gitunya sanggup membuat kita jadi manusia yang kayak gimana. Jadi manfaatnya. Allah emang kalau disuruhnya seimbang Pak, berarti sholat 12 jam, tidur dan kerja 12 jam. Mana cukup? Nggak akan bisa. Allah mintanya sedikit. Kalau satu sholat 5 menit, berarti satu hari yang wajib cuma 25 menit dari 24 jam. Kalau dihitung setahun, berarti Allah cuma minta 6 hari setengah dari 365 hari. 6 hari setengah dari 1 tahun 365 hari. Sedikit. Tapi kalau yang sedikit itu dijaga, mau apa sih? Nanti Allah yang tolong. Dahulukan ya. Jaga sholatnya. Mudah bagi Allah
Kerjaan yang harusnya beres 2 jam, kita jaga sholat setengah jam beres. Sholat dientar-entar juga mudah bagi Allah. Nanti kerjaan yang harusnya beres 2 jam, 2 hari nggak beres. Warnetnya tutup, kesana pinjem printer, tintanya lagi habis. Ya. Terus gimana? Oh, di sekolah bisa pakai. Motornya hilang. Mudah sekali bagi Allah itu, gampang sekali. Perkara ngeprint nggak beres-beres. Ketemu ngeprint, gambarnya nggak sesuai, ya malah belang gitu ya, tintanya ngaco, harusnya berwarna jadi hitam putih ya, dan yang lain-lain, mudah sekali. Jadi yuk bismillah ya, beresin dulu sama Allahnya. Gini ya, kalau beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Gorengan mah bungkusnya pakai kertas ulangan umum tahun kapan, tahu itu Bu ya, nilainya jeblok deh ya. Berlian, wah tokonya bagus, kemasannya bagus, yang megangnya si mamangnya kudu pakai sarung tangan. Sarung tangannya bukan cuci tiap hari, ganti tiap hari ya. Kalian wanita dalam Islam lebih mulia daripada sekedar Al-Quran, daripada sekedar berlian. Berlian orang kaya masih bisa nyentuh. Kalian kalau ada yang pengen nyentuh kalian, satu syaratnya, buat perjanjian sama penciptanya. Ijab qabul, mitsaqon golizo kalau bahasa di surat An-Nisa. Kalau ternyata itu aja nggak berani, maka jangankan nyentuh, menatap kalian lama-lama juga nggak berhak. Belum halal, ya. Hati-hati jatuh cinta, ya. Seperti itu. Makanya hati-hati, ya. Kalian pada punya Instagram nggak? Punya. Ini misal ya. Misalkan Instagram kalian tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki atau 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. 31 ya, offset. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Lihat, perhatikan. Cara nyenengin wanita itu adalah mudah, tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia. Ya. Jelas-jelas kalau bilang misal, tapi bersoraknya seolah kayak udah kejadian, ya. Hati-hati ya. Mau dia setampan apapun, tinggi, putih, langsing, wah, seperti bihun kelihatannya. Ya. Kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan A. Tapi Jimin sayang sama asal kurang asupnya. Jimin tapi panggilnya A. Ya. Jongki teh bogoh misalkan gitu. Kalau memang naksir silakan. Ayah saya di rumah tiap pada Isya datang kalau punya nyali. Jangan lupa bawa martabak. Kudu modal dong. Ya.
Kalau ternyata nggak berani ngadepin walinya, beraninya cuma WA tiap malam, maka jelas omong kosong. Ulangi. Nih, dengerin. Gimana suara bebek? Gimana suara ucing? Gimana suara kambing? Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Hati-hati ya. Perhatikan. Perhatikan. Terutama yang teteh-teteh. Hati-hati, di luar sana ada 2 spesies. Yang satu namanya buaya hijrah. Satu lagi namanya playboy syariah. Ya. Hati-hati. Ingat, dalam Al-Quran langkah itu menggunakan kata, dalam bahasa Arab langkah itu adalah khittah bahasa Arabnya, tapi Al-Quran ternyata menggunakan bentuk jamak, khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah. Kenapa? Setan tuh sabar. Kalau perlu nih ajak taat dulu, nanti baru diajak salah, ya. Maka sopan dulu. Kalau perlu diajak tahajud dulu. Assalamualaikum ukhti. Sah. Iya. WA misterius teh ya. Teh, tar dulu teh. Pertanyaannya satu teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Iya. Hati-hati. Gara-gara film Naruto banyak yang nebar piau. Katanya ibarat wifi, dicobain dulu satu-satu, mana yang connect, ngerespon, itu yang dia sikat. Ya. Hati-hati. Hati-hati Bu, suka ngeles kayak begini. Kita tuh nggak pacaran kok. Tapi tiap jam 2:30 dia WA gitu, dia bangunin tahajud. Kata Allah, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. An-Nisa ayat 76. An-Nisa ayat 76, ya. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Ya. Udah bangun belum tahajud? Masih ada waktu buat kita tahajud. Diladenin lagi. Iya nih, aku juga lagi ruku. Cia. Repot ya. Adik-adik beneran perhatikan ya. Dan ini juga cara Nabi berdakwah. Nabi itu perhatikan. Jadi kalau misalnya ada kajian, mana nih dalilnya misalkan ya. Yang kita ngomong harus pakai dalil betul. Tapi nggak melulu dalil itu harus disampaikan. Contoh, Nabi waktu didatengin pemuda bertanya, boleh nggak saya berzina? Nabi tahu nggak ayat yang melarangnya apa? Tahu. Tapi Nabi malah jawabnya kayak begini. Kira-kira kalau kamu punya ibu, punya anak perempuan, atau punya adik kakak perempuan, dizinahi sama orang lain, kamu rela nggak? Ya tentu tidak, wahai Rasul. Tuh, pakai ayat nggak Nabi jawabnya? Tapi dikasih pengertian, tergantung pilih-pilih nih. Kalau ini orang nggak mempan pakai ayat dan nggak percaya ayat, maka tugas kita ngomong berdasarkan ayat, tapi sampaikan dengan bahasa yang dia mengerti. Bayangin kalau misalkan ternyata tadi, wahai Nabi, boleh nggak saya berzina? Haram, neraka, imaneh. Ya enggak. Bisa alergi sama Islam itu pemuda. Ya. Pelan-pelan bismillah. Dan perhatikan, kenapa perintahnya? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Kenapa jangan dekati? Kenapa tidak jangan berzina aja sekalian, punten ya? Karena Allah tahu nanti ada titik di mana kalau kalian sudah terlalu dekat, nggak sanggup nolak. Ya, nggak tahu kalian belajar ini nggak? Otak kita ini kan ada beberapa bagian ya. Di belakang namanya oksipital,
Depan disebutnya frontal, ada lagi di bagian lagi jadi prefrontal cortex. Ada bagian yang benar-benar menentukan antara kita bisa nilai ini baik atau buruknya itu di bagian otak yang di depan, prefrontal cortex. Wanita, perhatikan. Wanita itu bisa hilang bagian itunya, nggak berfungsi ketika kapan? Ketika dia mendapat aliran cinta, love bombing. Serius. Ketika dia punten ya, kita tahu wanita iya sih sebagian ngelihat fisik, tapi kadang kalau dia udah ngerasa nyaman, dia lucu ya, dia effort banget, dia perjuangan banget, lama-lama mau kayak gimana dia nggak peduli fisik. Dan kalau bagian itunya udah ketutup nih, nggak bisa berfungsi, maka ya punten ya, antara baik buruk dia udah nggak bisa lihat lagi. Makanya meskipun tahu ini perbuatan yang salah, tapi kalau udah ngerasa wah ini laki-laki yang udah ngasih saya love bombing, makanya punten, kalau perempuan dengan cara dikasih cinta yang berlebih, dia bisa, mohon maaf, akalnya nanti nggak fungsi lagi. Laki-laki, kapan itu si akal yang bagian situnya berhenti berfungsi? Ketika komitmen. Dan tidak ada komitmen yang paling kuat dalam Islam, yaitu pernikahan. Makanya laki-laki dulu sebelum ada komitmen, mau dia gonta-ganti, mau dia bahkan punten, pacarnya hamil aja ada yang berani ninggalin. Ya. Tapi lihat kalau udah nikah, ada orang-orang yang dulunya bandelnya kayak gimana, nikah, apapun dia lakuin demi orang-orang yang dia sayang. Mau diinjek-injek orang, mau diremehin bosnya, akalnya udah nggak peduli. Mau siapa yang lapar, yang penting mereka kenyang. Maka wanita, yuk, jangan mau kalau misalkan belum ada komitmen, ya. Ya, jadi udah. Na'udzubillah. Bismillah ya. Jagalah dirinya. Perhatikan jawaban orang-orang yang pada selingkuh. Mereka pada bilangnya apa coba? Kok perasaan ini sudah terlalu dalam? Kan kita bisa jawab, pan antum yang masukin dalam-dalam, ha? Jadi susah nyabut, ya nggak? Punten ya, misalkan nih, nanti udah nikah, ngambek sama suami, ibu-ibu teh pergi reunian. Di reuni ketemu mantan. CLBK. Apal CLBK? Cepat lari bau kentut. Ini bukan ya. Malamnya mulai ada WA misterius dari seorang buaya. Assalamualaikum ukhti. Sah, ya enggak? Itu kalau dari awal langsung diblok, dari assalamualaikum nomor tidak dikenal, blok. Nggak akan ada rasa sakit hati. Siapa dia? Cuman serpihan luka dari masa laluku. Tapi kalau diladenin dulu, iya udah tahajud, iya ini juga lagi ruku, kamu masih lucu seperti dulu. Kenangan lama ya nggak? Ingat nggak waktu kita gadoin koreng bareng? Ya. Gimana kalau besok kita makan siang? Oh udah ngaco itu ya. Kalau udah kayak begitu, udah susah. Kita yang ngizinin dia masuk kok, gini ya. Ulama tuh nggak gambarin, ibarat tuh pintu ya. Godaan syahwat itu ibarat kita berlindung di balik pintu yang rapat, tapi kita penasaran apa yang terjadi di luar. Kata orang anginnya indah, bagus, intip dikit nggak apa-apa kali ya, nanti tinggal tutup lagi. Tapi saking kuatnya, ketika dibuka pintunya sedikit, mental kita terdobrak. Maka mendingan tutup, jangan buka sama sekali. Manusia punya syahwat, iya, punya nafsu, ya. Tapi ibarat pipa, dia baru boleh keluarnya di ujung, pas di keran. Kalau belum nyampe keran, udah banyak lubangnya, bocor pipanya, nyampe ujung kerannya dinyalain, nggak ada apa-apa, nggak ada tekanannya. Makanya punten ya, sebelum akhirnya apa kerannya? Kerannya itu pernikahan. Kalau misalkan kerannya itu tidak di pernikahan dan dia udah bocor jajan duluan sebelum nikah kiri kanan, maka ketika nanti pernikahan
Udah nggak hambar, udah nggak ada tekanannya. Ya. Masih dijaga, ya. Masih dijaga. Fondasinya balik lagi atau iman, ya. Kalau dia soleh betulan, nggak akan ngajak pacaran, nggak, bahkan dia yang mutusin nanti, ya. Ya kalau yang sekarang masih pacaran, putusin, ya. Putusin jangan. Atau mumpung kita di majelis ilmu, kita doakan saja, ya. Yang hari ini masih pacaran, sore ini juga putus. Amin. Iya kok putus kok biar bisa jadi ama saya. Ulah gitu maneh, ya. Jangan pacaran. Sama satu lagi, ya. Kita bahas masalah anak muda yang lain. Jangan ada bully. Di sini ada bully, ya. Dulu ada game PS2 namanya bully, ya. Punten ya, kalau kalian nemu orang yang ngebully, orang yang ngebully itu sebetulnya dia pecundang yang aslinya, ya. Orang ngebully itu kalau dia beneran SDM hebat, kualitasnya baik, sibuk berkarya dan berprestasi, dia nggak ada punya waktu untuk ngeremehin orang lain. Karena prestasinya sudah membuat dia jadi hebat. Jadi dia nggak perlu validasi dengan ngerendahin orang lagi untuk dapat pujian. Udah hebat. Nggak perlu nginjek-injek orang lagi. Kebanyakan orang yang ngebully, punten ya, ini mah ya. Kasihan dianya yang stres soalnya. Yang udah-udah, orang yang ternyata ngebully itu, mohon maaf, ternyata di rumahnya dia dilecehkan, diremehin, dan tidak dihargai oleh orang yang seharusnya paling sayang sama dirinya. Atau bahkan mohon maaf, kalau di film-film azab nih, orang tuanya sibuk kerja, anaknya nggak keurus, udah caper, pak, ini aku dapat nilai bagus, apa sih berisik ganggu papa aja, sakit hati, mau nggak mau akhirnya harus ngerendahin orang lain. Atau naudzubillah tingkat yang paling parahnya, bapaknya sibuk sama selingkuhannya, mamahnya dibikin nangis setiap hari, anaknya lebih nggak keurus lagi. Maka gimana caranya biar dia bisa dapat atensi? Bully. Jadi orang ngebully itu aslinya caper, dikiranya lucu kali, dikiranya keren. Enggak bro. Jadi kalau nanti kalian dibully oleh orang, rangkul, bro, kenapa lu teh stres? Hah? Sini, mendingan kita nangis bareng, lebih berwibawa daripada sok-sokan ngebully. Jagoan aimane ngerasa keren kayak gitu teh. Enggak. Nih tanya cewek-cewek ini, ada orang sok keren ngebully, ngerendahin fisik orang, keren nggak di mata kalian dia? Enggak. Boro-boro bikin naksir, geuleuh nu aya. Beneran sukses keren, sibuk apa prestasinya, tahu-tahu bikin karya, tahu-tahu udah jadi buku, tahu-tahu udah jadi video yang keren, viral, jadi motivasi bagi banyak orang. Bikin aja sesuatu. Sukanya masak, tahu-tahu udah jadi chef, ya. Istilah. Cuman karena dia tidak dihargai oleh orang-orang yang mengharapkan dia dihargai, jadi caper. Seolah nunjukin, wah aku teh keren gitu, ya. Kalau dia beneran jagoan, pergi itu ke pasar atau ke terminal, cari orang yang lagi dipalak, belain, berantem lu sama sini sama gua, jangan ngemalakin anak kecil. Jagoan itu baru. Tapi perhatikan, orang ngebully biasanya yang dibully entah tidak lebih kaya, entah fisiknya dianggap tidak lebih baik dari dirinya, pasti seseorang yang dia anggap lebih rendah. Dan dalam Islam ada penyakit namanya takabur atau sombong. Kata Nabi cirinya dua, batarul haqqo wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bagi orang seperti itu, dunia adalah dirinya, kebenaran adalah dirinya. Sedangkan tidak mungkin satu dunia menjunjung tinggi dan membenarkan dia. Makanya ketika tidak dia dapati, oh tidak semua orang suka sama saya, mau nggak mau cara yang kedua, dia harus ngeremehin orang lain. Orang lain sukses, alah gendut, gitu fisik. Orang lain sukses, handphonenya bagus, alah paling bapaknya koruptor, gitu, kurang ajar mulutnya, ya. Ngeremehin aja, nggak suka orang lain lebih baik, ya. Dengki.
Apa ciri orang dengki? SMS. Tahu SMS? Syusyah melihat orang syenang, syenang melihat orang syusyah. Ya, kenapa harus pakai syin ya? Ini penyakit hati paling menderita. Karena meletakkan kebahagiaannya di takdir orang. Tetangganya naik jabatan meriang dia. Tetangganya jadi direktur koma. Tetangganya udah punya perusahaan sendiri meregang nyawa dia di rumah sakit. Ya, nggak suka. Naudzubillah. Kotor hatinya. Punten ya, udah merejeki orang Allah yang nentuin. Satu dunia pengen ngalangin rejeki buat bapak itu, kata Allah rezekinya harus buat bapak itu. Kita udah kotor hati, fitnah segala macam, rezekinya tetap nyampe ke orangnya, terus kita menderita, orangnya tetap dapat rezeki. Rugi amat. Meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Jangan mau rugi. Ya. Bismillah yuk.